Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Puji Astuti, NIM-nya 1907-10173. Saya berasal dari kelas malam Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Public Speaking dari pertemuan yang kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi yang efektif, membangun audiens yang interaktif. Oke, apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif itu merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi? Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi itu ada banyak ya. Jadi seperti latar belakang budaya, ikatan kelompok atau grup, dan harapan, pendidikan, juga situasi. Jadi dalam komunikasi itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti itu tadi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kenapa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi komunikasi. Ada beberapa unsur-unsur dari komunikasi sendiri, yaitu unsur-unsur dari komunikasi itu adanya komunikator, komunikan, media, pesan, serta tanggapan. Kenapa sih komunikator itu masuk dalam unsur komunikasi? Nah, komunikator itu adalah sangat penting ya dalam proses komunikasi dan sangat berpengaruh dalam komunikasi. Kenapa? Karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua yaitu adalah komunikan. Kenapa komunikan masuk kepada unsur komunikasi? Tentu jelas, yaitu komunikan adalah penerima pesan dari komunikator. Pesan yang diterima dari komunikator kemudian dipahami oleh komunikan tersebut, menerjemahkan dan akhirnya memberikan respon. Jadi seorang komunikan itu akan memahami pesan serta akan memberikan respon terhadap komunikator. Unsur dari komunikasi yang ketiga yaitu adalah media. Media adalah suatu saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Banyak sekali bentuk dari pesan dari media sendiri yang kita gunakan dalam proses berkomunikasi, seperti ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, dan masih banyak lainnya. Untuk yang selanjutnya, unsur dari komunikasi adalah pesan. Pesan adalah isi komunikasi yang berupa pesan atau message yang disampaikan dari komunikator ke komunikan. Adanya pesan yang kejelasan dari pesan sendiri itu akan sangat berpengaruh dalam kesinambungan komunikasi, karena inti dari komunikasi sendiri adalah kita menyampaikan pesan kepada seorang komunikan. Selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi efektif. Apa sih tujuan dari komunikasi efektif itu? Adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan. Tentunya seorang pemberi pesan itu harus menggunakan bahasa yang jelas serta memberikan informasi yang detail dan lengkap agar pesan yang diterima oleh penerima pesan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh penerima pesan, serta agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback itu tidak terjadi monoton. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi efektif. Ada beberapa fungsi dari komunikasi efektif tersendiri. Yang pertama adalah fungsi informasi. Apa sih fungsi informasi dari komunikasi efektif? Yaitu untuk memberitahu sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Nah, di sini sudah jelas sekali ya bahwa
fungsi dari komunikasi efektif itu agar seorang komunikan tersebut dapat memahami pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Dan yang kedua adalah fungsi ekspresi. Komunikasi adalah bentuk suatu ekspresi yang disampaikan dari seorang komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau sebuah permasalahan. Jadi komunikasi itu juga adalah suatu bentuk ekspresi. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Apa sih fungsi kontrol dari komunikasi efektif? Fungsi kontrol dari komunikasi efektif adalah untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan masih banyak lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial sendiri yaitu untuk keperluan rekreatif atau keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Jadi komunikasi itu juga untuk membentuk suatu keakraban dari si komunikator dengan si komunikan tersebut. Untuk selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu untuk keperluan transaksi usaha bisnis yang berkaitan dengan informasi barang serta jasa. Jadi kenapa sih harus terjadinya suatu komunikasi, yaitu adalah fungsi-fungsi dari komunikasi yang efektif. Sehingga kita sangat perlu ketika melakukan sebuah komunikasi atau interaksi terhadap seseorang, kita juga harus menggunakan komunikasi yang efektif sehingga pesan yang kita sampaikan terhadap seorang komunikan itu akan jelas dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi yang efektif tentunya sebuah perbedaan cara pandang dari seorang komunikator dengan komunikan tersebut juga akan mempengaruhi dalam komunikasi yang efektif. Tentunya cara berpikir yang sempit pada diri sendiri itu akan mempengaruhi pesan yang kita sampaikan atau akan mempengaruhi si penerima pesan yang kita sampaikan. Untuk faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial itu juga akan mempengaruhi komunikasi efektif. Termasuk juga itu adalah sebuah hambatan dalam komunikasi yang efektif. Terus untuk selanjutnya adalah hambatan yang disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Jadi ketika kita melakukan sebuah komunikasi, tentunya kita juga harus memiliki pandangan yang luas. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya berpikiran sempit, karena berpikir yang sempit dan tidak luas serta kita hanya mementingkan diri sendiri itu akan menjadikan hambatan dalam proses komunikasi dengan seorang komunikan. Nah, di sini bagaimana sih agar komunikasi itu dapat terjalin secara efektif? Nah, ada beberapa aturan atau kaidah yang harus diikuti, yaitu komunikator harus menghargai setiap individu atau orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Di sini sangat penting ya. Kenapa? Karena komunikator itu menyampaikan pesan kepada seorang komunikan, sehingga sebagai komunikator itu harus bisa menghargai sasaran dari komunikasi yang akan disampaikan tersebut. Yang kedua yaitu komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Jadi seorang komunikator itu juga harus mampu menempatkan diri atau situasi di dalam
kondisi yang sedang dihadapi orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengarkan dan siap menerima masukan apapun dari seseorang dengan sikap yang positif tentunya. Untuk yang ketiga yaitu pesan yang diterima atau penerima pesan itu dapat didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan tentunya seperti itu. Jadi sebagai seorang komunikan, kita juga harus bisa menerima pesan itu secara dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan dari seorang komunikator terhadap komunikan itu juga bisa terjalin dengan baik seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu adanya kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Jadi hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Jadi kejelasan sebuah pesan itu sangat-sangat penting dalam komunikasi yang efektif, di mana sebuah kejelasan pesan itu sangat mempengaruhi komunikasi yang terjalin antara komunikator dengan komunikan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Jadi sebagai komunikator dan komunikan itu juga harus memiliki sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Sehingga orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator itu juga dapat menerima dengan baik pesan yang disampaikan. Begitu juga sebaliknya, sebagai pendengar yang rendah hati, yang mau mendengarkan orang lain dengan baik, itu komunikator juga akan dengan senang hati menyampaikan pesan yang akan disampaikan. Kesimpulannya adalah pada akhirnya komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi itu berfungsi dan berjalan dengan baik. Komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan, akan tetapi komunikasi itu paling tidak muncul pemahaman dan pengertian mengenai apa yang telah disampaikan. Dalam proses tersebut, semestinya ada sikap saling menghargai dan mau mendengarkan, serta adanya saling memahami kendala yang muncul saat komunikasi berlangsung. Jadi, komunikasi yang efektif itu akan berjalan dengan baik ketika unsur-unsur yang harusnya itu berjalan itu telah dilakukan dengan baik. Dan sebuah komunikasi itu sebenarnya tidak selalu berakhir dengan persetujuan. Akan tetapi sebuah komunikasi itu juga harus adanya pemahaman dan pengertian mengenai pesan apa sih yang telah disampaikan oleh seorang komunikator tersebut. Dan selanjutnya, karena pada dasarnya fungsi komunikasi itu tidak sekedar membujuk orang lain untuk mengikuti dan menyetujui, tetapi juga komunikasi dilakukan untuk sekedar menyampaikan informasi tanpa bermaksud menggurui. Jadi tidak semua pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu bermaksud untuk menggurui, akan tetapi komunikasi itu disampaikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Serta komunikasi yang efektif itu akan membangun audiens yang aktif. Jadi komunikasi itu tidak terjalin secara monoton saja. Oke, terima kasih penyampaian materi untuk pertemuan kedua dari mata kuliah Public Speaking dari saya. Mungkin seperti itu yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah
memberikan kesempatan. Dan terima kasih untuk yang udah nonton di channel saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk semua yang sudah bersedia menonton di channel saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.